Pernahkah kita merenung dan mempertanyakan, apa sebenarnya yang membedakan antara aliran Sunni dan Syiah? Apakah perbedaan tersebut semata-mata berkaitan dengan konflik historis mengenai penerus pergantian kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau justru terdapat perbedaan yang lebih fundamental, mencakup aspek akidah, praktik ibadah, hingga sumber-sumber ajaran Islam yang dijadikan rujukan oleh masing-masing kelompok? Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Dengan jumlah pemeluk mencapai sekitar 2,1 miliar jiwa yang tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Islam bukan sekadar sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi landasan lahirnya peradaban besar yang telah memberi pengaruh luas dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, hukum, politik, dan kebudayaan selama lebih dari 14 abad. Ajaran Islam pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah pada awal abad ke-7 Masehi melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dari sinilah dimulai perjalanan risalah yang kemudian menuntun umat manusia kepada petunjuk ilahi. Pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh persoalan umat Islam, baik dalam bidang ibadah, hukum, sosial, maupun politik, dikembalikan langsung kepada beliau sebagai satu-satunya sumber rujukan dan pemimpin tertinggi. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka mereka tidak ragu untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima jawaban yang bersumber langsung dari wahyu. Namun, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, umat Islam dihadapkan pada persoalan besar, terutama terkait persoalan kepemimpinan umat atau khilafah. Akhirnya, para sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'diyah atau suatu balai pertemuan milik suku Bani Sa'diyah. Di tempat inilah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansyar memperdebatkan tentang pengganti Rasulullah sebagai khalifah. Hingga akhirnya, berkat kepiawaian Umar bin Khattab, perselisihan politik itu dapat diselesaikan dan atas inisiatifnya, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Berdasarkan keutamaannya, kedekatannya dengan Rasulullah, pengganti beliau dalam banyak momen penting, termasuk saat hijrah dan menjadi imam sholat ketika Nabi sakit, serta pengakuan dari mayoritas sahabat. Pemilihannya merupakan bentuk pertama dari sistem khilafah yang berlandaskan pada musyawarah dan ijma, bukan dinasti atau warisan keluarga. Pemilihan ini menjadi bentuk nyata ijtihad kolektif dalam menjaga keutuhan umat dan melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Namun, sebagian kecil sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi, tidak langsung terlibat dalam pertemuan tersebut. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih berhak atas kepemimpinan umat. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal kemunculan Syiah. Dari kata Syiah, artinya pendukung, yang berkeyakinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat atau bahkan penunjukan khusus terhadap Ali sebagai penerus spiritual dan politik beliau. Perbedaan dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah inilah yang kemudian berkembang menjadi perbedaan teologis dan politik antara Sunni dan Syiah yang masih ada hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, muncul beragam ijtihad dan penafsiran dalam memahami wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian umat menekankan aspek rasionalitas, sebagian lain pada legalitas dan otoritas spiritual. Dari sinilah muncul perbedaan-perbedaan pemahaman yang nantinya melahirkan berbagai mazhab pemikiran, baik dalam bidang fikih, akidah, maupun tasawuf. Sunni atau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri kemudian berkembang sebagai arus utama dalam Islam yang memegang teguh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, serta mengikuti manhaj salafus syalih, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun sikap terhadap perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang muncul dalam sejarah Islam
bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan hasil dari dinamika ijtihad dalam menjawab tantangan zaman. Selama perbedaan tersebut berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, serta tidak menyimpang dari ijma' ulama, maka hal itu dianggap sebagai kekayaan intelektual dalam khazanah umat Islam. Namun, Ahlus Sunnah tetap berpegang bahwa kebenaran yang hakiki adalah apa yang diwariskan dari Rasulullah melalui para sahabatnya, bukan dari akal semata atau klaim-klaim spiritual tanpa dalil yang syahih. Seiring berjalannya waktu, Islam Sunni berkembang menjadi arus utama umat Islam dengan pengikut terbanyak sekarang ini, sekitar 77–85% dari seluruh populasi Muslim dunia. Mereka tersebar luas di berbagai negara seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, hingga ke wilayah Afrika Utara dan Eropa. Islam Sunni dikenal dengan komitmennya terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, serta mengikuti 4 mazhab fikih utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta dalam akidah mengikuti manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sementara itu, Syiah tetap menjadi kelompok minoritas dalam dunia Islam, dengan sekitar 15–20% populasi Muslim global. Mayoritas penganut Syiah berasal dari mazhab Imamiyah Itsna Asyariyah, Syiah 12 Imam, yang berpusat di Iran sekarang dan memiliki pengikut signifikan di Irak, Lebanon, Bahrain, dan Yaman. Mereka memiliki struktur keimaman yang berbeda dari sistem khilafah Sunni, serta merujuk kepada hadis dan riwayat yang berbeda. Selain Sunni dan Syiah, sejarah Islam juga mencatat munculnya kelompok-kelompok lain seperti Khawarij yang terkenal karena ekstremisme mereka dan pemberontakan terhadap Khalifah Ali. Khawarij mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan pandangan politik. Ada juga Mu'tazilah, kelompok teolog rasionalis yang mengutamakan logika dalam menjelaskan akidah, tetapi pemikirannya banyak ditinggalkan karena menjauh dari dasar Al-Quran dan Sunnah. Di masa modern, muncul pula kelompok seperti Ahmadiyah yang mengklaim diri mereka sebagai bagian dari Islam, namun ditolak secara tegas oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah, termasuk juga Syiah, karena keyakinan mereka terhadap adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertentangan dengan akidah Islam bahwa beliau adalah penutup seluruh Nabi dan Rasul. Syiah, sebagai salah satu aliran dalam Islam, ternyata juga terpecah menjadi berbagai aliran di dalamnya. Namun, dari sekian banyak, terdapat 3 aliran Syiah yang paling menonjol dan dikenal luas. Pertama adalah Syiah Zaidiyah, yang dianggap sebagai aliran Syiah yang paling dekat dengan Sunni, baik dari segi fikih maupun pandangan politik. Kedua, Syiah Ismailiyah dikenal sebagai aliran yang memiliki ajaran paling berbeda dari Sunni, termasuk dalam hal teologi dan struktur kepemimpinan spiritual yang kompleks. Ketiga, dan yang paling besar pengikutnya adalah Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyah, Syiah 12 Imam. Aliran ini meyakini adanya 12 imam sebagai penerus spiritual dan politik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan suci dan tidak mungkin salah. Syiah Imamiyah inilah yang menjadi mazhab resmi di Iran dan merupakan representasi utama dari komunitas Syiah di dunia saat ini. Syiah Zaidiyah merupakan cabang Syiah yang lebih dekat dengan Sunni secara fikih dan keyakinan. Kedekatan ini disebabkan oleh pandangan sebagian sekte dalam Zaidiyah seperti Syalihiyah dan Batriyah yang meyakini bahwa kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah harus ditentukan melalui kontrak sosial atau proses pemilihan umum. Oleh karena itu, mereka mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dengan alasan bahwa Imam Ali sendiri telah merelakan dan menyerahkan urusan tersebut kepada keduanya. Bahkan, tidak ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ali secara terbuka menuntut hak kepemimpinan dari mereka. Inilah sebabnya Syiah Zaidiyah dianggap sebagai aliran Syiah
yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, khususnya pada masa awal kemunculannya. Secara prinsip, Syiah Zaidiyah memiliki kesamaan dengan pandangan ulama salaf, yaitu berpegang teguh pada sumber hukum utama, Al-Quran dan Sunnah. Mazhab ini berkembang, terutama di wilayah Yaman Utara, dan menjadi dasar kekuasaan politik Imamah Zaidi di sana hingga awal abad ke-20. Dalam praktik ibadah dan hukum Islam, Zaidiyah banyak mengadopsi pendekatan fikih Hanafi dan Syafi'i, sehingga sering dianggap sebagai jembatan antara Sunni dan Syiah. Syiah Zaidiyah pada masa awal berdirinya sangat dekat dengan ajaran salaf. Namun, seiring perkembangan waktu, terutama di kalangan pengikut Zaidiyah di Yaman, terjadi pergeseran pemikiran ke arah yang lebih dekat dengan pandangan golongan Mu'tazilah kaum rasionalis Islam, karena sangat mengutamakan akal dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awalnya Syiah Zaidiyah sangat dekat dengan Ahlus Sunnah. Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan arah pemikiran, terutama dalam aspek teologi, sehingga Zaidiyah lebih cenderung mendekati pemikiran Mu'tazilah. Oleh karena itu, pada era berikutnya, Syiah Zaidiyah menunjukkan beberapa perbedaan mendasar dengan Ahlus Sunnah, terutama dalam dua hal utama, yaitu kecenderungan pada teologi Mu'tazilah dan perbedaan dalam konsep imamah atau kepemimpinan. Syiah Zaidiyah awalnya terlihat dekat dengan pemikiran Mu'tazilah. Sebagaimana Syahrastani ungkapkan, hal ini dianggap akibat Imam Zaid sempat berhubungan dengan Washil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Namun, Ibnu Al-Wazir Al-Yamani membantah keras hal ini sebagai tuduhan palsu dan menyerukan bahwa Imam Zaid tidak pernah mengikuti ajaran Mu'tazilah. Pendapat lain, seperti dari Ibnu Taimiyah dan Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi, menjelaskan bahwa Imam Zaid tetap berpijak pada akidah Ahlus Sunnah. Justru pengikutnya, terutama di Yaman, banyak yang mengadopsi pemikiran Mu'tazilah setelah masa Imam Zaid. Meski begitu, dalam hal fiqh para pengikutnya cukup pluralistik. Ada yang condong ke mazhab Hanafi, ada yang ke Syafi'i, dan tak sedikit yang independen serta fleksibel. Perbedaan dalam konsep imamah, kepemimpinan. Semua aliran Syiah memang menekankan konsep imamah, namun Syiah Zaidiyah memiliki karakteristik unik dan sangat berbeda dari Imamiyah atau Ismailiyah. Zaidiyah menerima sahnya khalifah seperti Abu Bakar dan Umar, tidak menuntut imamah harus turun langsung dari wahyu atau nas, dan menolak sifat maksum, terhindar dari dosa, atau konsep gaib untuk imam mereka. Mereka lebih menempatkan imamah sebagai hasil ijtihad komunitas, bukan garis sakral keturunan Ahlul Bait. Imam Yahya bin Hamzah pada sekitar abad 8 atau 9 Hijriah merumuskan ini secara jelas. Seseorang disebut Syiah Zaidiyah jika mengakui Tuhan, keadilan, dan janji ancaman ilahi, serta membatasi imamah hanya pada 3 imam pertama, Ali, Hasan, Husain, dan diaktualkan melalui revolusi. Kedua, Syiah Ismailiyah. Kelompok ini hanya mengakui 7 imam pertama sebagai pemimpin spiritual mereka. Rantai imamah versi mereka dimulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, dan Ja'far Al-Shadiq, dan berakhir pada Ismail bin Ja'far. Penamaan Ismailiyah diambil dari nama Imam Ismail yang mereka yakini sebagai imam ketujuh dan terakhir. Karena itu pula, mereka sering disebut Al-Sab'iyah, yang berarti penganut 7 imam. Syiah Ismailiyah adalah salah satu cabang Syiah yang berkembang dengan doktrin dan keyakinan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa agama Islam memiliki 2 sisi, esoteris, batin, dan eksoteris, lahir, dan hanya dapat dipahami secara penuh melalui jalur khusus dari para imam yang mereka anggap ma'syum. Al-Quran pun mereka tafsirkan secara takwil dan simbolik, bukan berdasarkan makna zahir yang dipahami oleh mayoritas umat Islam. Dalam keyakinan mereka, terdapat konsep Hujjatullah, wakil Tuhan di bumi, yang terdiri dari nabi sebagai natik dan imam sebagai syamit.
Para imam ini dianggap sebagai manifestasi sempurna dari ketuhanan dan memiliki otoritas spiritual mutlak. Mereka meyakini bahwa dunia tidak akan berjalan tanpa adanya imam zaman yang harus dikenali dan ditaati dengan penuh kesetiaan atau walayah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang memegang teguh Al-Quran dan hadits sahih sebagai sumber utama, Syiah Ismailiyah justru menempatkan imam sebagai sumber ajaran tertinggi. Mereka percaya bahwa imam memiliki ilmu batin yang tidak dimiliki manusia biasa. Dan jika imam melakukan kesalahan pun, menurut mereka, hal itu tetap dianggap benar. Keyakinan semacam ini jelas menyimpang dari akidah Islam yang lurus. Selain itu, mereka memiliki struktur rukun agama yang berbeda. Imam menjadi rukun utama dalam agama mereka, menggantikan prinsip tauhid secara murni. Bahkan, sebagian besar ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji ditakwilkan secara simbolik. Misalnya, salat hanya dimaknai sebagai ketaatan kepada imam, puasa sebagai menjaga rahasia, dan haji sebagai pertemuan dengan ahlul bait. Ini bertentangan dengan syariat Islam yang mewajibkan ibadah lahiriah sebagai pilar agama. Tak hanya dalam akidah dan fikih, penyimpangan Syiah Ismailiyah juga terlihat dalam sejarah politik. Mereka mengklaim bahwa setelah Rasulullah wafat, hanya keturunan tertentu dari Ali bin Abi Thalib yang sah menjadi pemimpin dan menjadikan garis keturunan ini sebagai satu-satunya jalur imamah. Pemahaman ini melahirkan kelompok-kelompok ekstrim seperti Qaramithah, Hasyashin, dan Druz yang menyebarkan ajaran secara rahasia dan penuh intrik politik. Lebih parahnya lagi, mereka meyakini bahwa imam adalah poros penciptaan alam semesta, bahkan menyamakan kedudukan imam dengan para nabi ulul azmi. Imam dianggap sebagai cahaya suci yang tidak tersentuh oleh zaman dan peristiwa dunia, serta menjadi perantara mutlak antara Tuhan dan manusia. Pandangan seperti ini bukan hanya menyimpang, tapi telah keluar dari akidah Islam yang murni. Dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satu makhluk pun, termasuk sahabat dan ahlul bait, yang memiliki otoritas spiritual absolut sebagaimana Allah dan Rasul-Nya. Setiap ajaran harus kembali kepada dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada takwil-takwil batin yang kabur dan tak terukur. Maka, sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus waspada terhadap pengaruh pemikiran Syiah Ismailiyah dan cabang-cabangnya. Jangan sampai kita tertipu oleh simbol-simbol toleransi dan budaya, sementara di baliknya tersembunyi ideologi yang jauh dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia. Ketiga, Itsna Asyariyah, Imamiyah. Mazhab terbesar dalam Syiah yang meyakini 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin spiritual dan politik. Imam terakhir mereka, Muhammad Al-Mahdi, diyakini masih hidup dan akan muncul kembali sebagai penyelamat. Mazhab ini menjadi arus utama di Iran, Irak, dan Lebanon. Meski mengklaim sebagai bagian dari Islam, ajaran-ajarannya menunjukkan banyak penyimpangan mendasar jika dibandingkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu penyimpangan utamanya adalah keyakinan mutlak terhadap imamah sebagai rukun agama, sejajar dengan keimanan kepada Allah dan kenabian. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan umat harus diwariskan secara khusus melalui nas ilahi kepada para imam dari keturunan Ali dan Fatimah, dan bahwa para imam ini bersifat ma'syum, tidak bisa salah, bahkan tidak mungkin berbuat dosa, baik besar maupun kecil. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, keyakinan seperti ini bertentangan dengan konsep kenabian dan keadilan ilahi, sebab tidak ada manusia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga dari kesalahan secara mutlak. Selain itu, mereka juga mengimani bahwa Imam ke-12, Muhammad ibnu Hasan al-Askari, yang diyakini menghilang sejak abad ke-3 Hijriah, masih hidup dan akan kembali sebagai Al-Mahdi Al-Muntadzar. Keyakinan gaib seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran
maupun hadits sahih menurut ulama Ahlus Sunnah dan justru membuka celah besar bagi mitos, spekulasi, dan pemanfaatan politik. Ajaran taqiyah menyembunyikan keyakinan demi keselamatan diri juga menjadi bagian penting dalam doktrin mereka. Dalam praktiknya, taqiyah sering digunakan untuk membenarkan sikap munafik, yakni menampilkan wajah yang berbeda dari isi keyakinan sebenarnya. Padahal, dalam Ahlus Sunnah, kejujuran adalah prinsip dasar dalam iman dan muamalah. Tak hanya itu, pemahaman Syiah Itsna Asyariyah juga melahirkan doktrin Raj'ah, keyakinan bahwa sebagian imam akan kembali hidup di akhir zaman. Badah, keyakinan bahwa Allah bisa mengubah keputusannya, dan takwil ekstrim terhadap nas-nas Al-Quran. Ini semua bertentangan dengan prinsip tafsir yang diturunkan melalui sanad sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka, berdasarkan semua penyimpangan ini, baik dalam aspek akidah, hukum, maupun tafsir Al-Quran, umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu bersikap waspada. Kita harus memahami ajaran Islam berdasarkan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat, tabi'in, dan para imam Ahlus Sunnah yang telah menjaga kemurnian ajaran Islam dari segala bentuk tahrif dan penyimpangan. Di Indonesia, Syiah yang berkembang bukanlah beragam sebagaimana di luar negeri. Di sini, yang paling dominan adalah Syiah Imamiyah atau dikenal juga dengan Syiah Ja'fariyah Itsna Asyariyah. Ini adalah kelompok yang meyakini keimaman 12 tokoh dari kalangan Ahlul Bait, dimulai dari Imam Ali hingga Imam Muhammad Al-Mahdi, yang mereka yakini masih gaib dan akan muncul di akhir zaman. Yang menjadi perhatian serius bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah penyimpangan akidah yang cukup mendasar dalam mazhab ini. Mereka tidak hanya menolak kepemimpinan para khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi juga mencaci, menghina, bahkan mengkafirkan para sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istri beliau, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsyah. Ini bukan tuduhan kosong, bukti-buktinya dapat ditemukan dalam kitab-kitab Syiah sendiri. Ironisnya, di Indonesia, sebagian dari mereka menyembunyikan keyakinan ekstrem ini di balik taqiyah, yaitu ajaran untuk menyamarkan akidah demi keselamatan diri. Di depan publik, mereka mengaku moderat dan tidak mencaci para sahabat. Namun, dalam forum tertutup atau literatur mereka, penghinaan terhadap sahabat tetap dijalankan dan diajarkan. Taqiyah ini menjadi senjata ganda. Di satu sisi mereka merangkul, di sisi lain mereka menghantam Ahlus Sunnah secara terselubung. Tentu saja, kita tidak bisa menggeneralisasi setiap individu pengikut Syiah. Ada yang memang tertarik karena semangat keilmuan atau kecintaan kepada Ahlul Bait, tapi tanpa sadar ikut terseret dalam pemahaman sesat yang menistakan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga. Perlu ditegaskan bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai seluruh Ahlul Bait sekaligus memuliakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan seluruh keturunan Nabi yang syalih adalah tokoh-tokoh agung yang sangat dihormati. Tapi menghormati mereka tidak berarti menolak atau mencaci para sahabat yang juga merupakan bagian dari fondasi Islam. Sebaliknya, dalam keyakinan Syiah Imamiyah, siapapun yang menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dianggap sebagai nasibi, yakni musuh Ahlul Bait yang bahkan lebih buruk dari Yahudi dan layak dibunuh menurut sebagian fatwa ekstrem mereka. Ini adalah bahaya besar. Ketika mereka mengkafirkan mayoritas umat Islam, maka mereka sejatinya telah memisahkan diri dari tubuh umat dan memilih jalan sesat yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu waspada terhadap upaya normalisasi Syiah Imamiyah di Indonesia dengan klaim tidak semua Syiah sesat. Betul, ada Syiah Zaidiyah di Yaman yang lebih moderat dan tidak mencaci sahabat. Bahkan dalam banyak aspek fikih, mereka lebih mendekati mazhab Hanafi. Tapi Zaidiyah
bukanlah yang dominan di Indonesia. Yang berkembang di sini adalah Syiah Imamiyah, kelompok yang aktif berdakwah, membangun institusi, menyusup ke media, pendidikan, dan menggunakan taqiyah sebagai strategi utama. Ahlus Sunnah tidak mengajak permusuhan, apalagi kekerasan. Namun, kita wajib menjaga akidah dan membentengi umat dari pemikiran yang menyesatkan. Diskusi dan dakwah dilakukan dengan hikmah, bukan emosi. Kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang terseret dalam aliran ini agar kembali kepada manhaj yang lurus, mencintai Ahlul Bait dan menghormati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Mari kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan keselamatan yang menjaga kemuliaan sahabat, meneladani Ahlul Bait, dan mengikuti pemahaman para ulama salaf yang lurus. Perbedaan mendasar antara Sunni dan Syiah Imamiyah tidak hanya terbatas pada aspek akidah dan kepemimpinan, tetapi juga merambat hingga pada aspek ibadah sehari-hari. Perbedaan ini mencakup tata cara wudhu, salat, adzan, bahkan bentuk sujud, yang semuanya menunjukkan perbedaan pendekatan terhadap sumber hukum dan penafsiran teks syariat. Misalnya, dalam tata cara wudhu, Ahlus Sunnah melaksanakan wudhu dengan mengikuti petunjuk yang bersumber dari hadits-hadits syahih. Prosedurnya adalah berniat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, ditambah dengan menyempurnakan sunnah-sunnah wudhu seperti berkumur dan menghirup air ke hidung, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berulang-ulang dalam berbagai riwayat. Sedangkan Syiah Imamiyah mengikuti pemahaman tekstual Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, namun dengan penafsiran khusus versi mereka. Prosedurnya adalah berniat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap seluruh kepala atau sebagian besar kepala, mengusap punggung kaki, bukan membasuhnya. Mereka menganggap bahwa ayat tersebut menunjukkan perintah mengusap kaki, bukan membasuh. Meskipun pemahaman ini ditolak oleh mayoritas ulama Sunni berdasarkan hadis dan konsensus ulama salaf. Selain itu, dalam tata cara sholat, Sunni sholat dengan rukun dan bacaan yang berlandaskan hadits-hadits syahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, tangan diletakkan di dada atau di atas pusar setelah takbir. Duduk tasyahud dengan iftirasi, tangan kanan di atas paha, jari telunjuk digerakkan saat membaca syahadat, sujud di atas lantai atau sajadah biasa. Sedangkan Syiah Imamiyah memiliki sejumlah perbedaan mencolok dalam sholat. Tangan tidak disedekapkan, tetapi dibiarkan lurus di samping badan saat berdiri. Sujud dilakukan di atas benda alami, seperti tanah atau batu lempung, terutama tanah Karbala, bukan sajadah biasa, karena dianggap lebih suci. Dalam tasyahud, mereka duduk dengan cara berbeda, dan bacaan syahadat juga memiliki variasi. Dalam permasalahan azan dan iqamah, Ahlus Sunnah mengikuti azan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat tanpa penambahan. Sedangkan Syiah Imamiyah menambahkan kalimat Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah dalam azan sebagai bentuk penghormatan terhadap Imam Ali. Tambahan ini tidak dikenal dalam ajaran Ahlus Sunnah dan dianggap sebagai bid'ah oleh para ulama Sunni. Dalam permasalahan jamak sholat, Ahlus Sunnah membolehkan jamak sholat menggabungkan dua waktu dalam kondisi darurat seperti safar, hujan, atau sakit. Sedangkan Syiah Imamiyah membolehkan jamak sholat meskipun tanpa udzur, sehingga mereka sering menjamak sholat zuhur dengan asyhar dan maghrib dengan isya sebagai amalan rutin. Dalam permasalahan doa kunut, Sunni mengamalkan kunut hanya dalam sholat subuh menurut sebagian mazhab, atau saat terjadi musibah besar, kunut nazilah. Sedangkan Syiah Imamiyah melakukan kunut dalam setiap rakaat kedua, semua sholat wajib, termasuk sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Selain itu, dalam bidang hadits, Sunni menjadikan kutubus sittah
6 kitab hadits sebagai rujukan utama, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab ini disusun oleh para muhaditsin, ahli hadits, yang memiliki metode ketat dalam seleksi sanad dan matan, dan diakui secara luas dalam dunia Islam Sunni. Sementara itu, Syiah Imamiyah memiliki kumpulan hadits sendiri, yang paling terkenal antara lain Al-Kafi, karya Al-Kulaini, Man la yahduruhu al-faqih, Tahdzib al-Ahkam, Al-Istibsar. Namun, mayoritas ulama Sunni tidak menerima kitab-kitab ini sebagai rujukan karena banyaknya riwayat yang bertentangan dengan sanad dan konten hadits syahih menurut metodologi ahli hadits Sunni. Dengan demikian, perbedaan ini bukan hanya sekadar penafsiran sempit, tetapi telah membentuk landasan teologis dan ritual yang cukup berbeda antara dua kelompok besar dalam sejarah Islam. Demikianlah ulasan kita kali ini tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah, yang bukan hanya soal sejarah kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah, tetapi telah menjalar ke ranah yang lebih mendasar berupa akidah, ibadah, dan sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri. Sebagai umat Islam, kita wajib mengenal dan memahami perbedaan ini secara ilmiah agar tidak mudah tertipu oleh narasi yang menyesatkan atau terseret dalam persatuan semu yang justru mengorbankan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, mencintai Ahlul Bait bukanlah alasan untuk membenarkan penyimpangan akidah, dan membela para sahabat Nabi bukan berarti membenci keluarga Nabi. Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, keseimbangan, dan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.